Pengambilan keputusan adalah hal yang biasa dihadapi manusia sehari-hari, dari yang sederhana hingga yang paling rumit. Kita dihadapkan untuk membuat keputusan setiap hari. Segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan adalah hasil dari keputusan. Apakah kita membuatnya dengan sadar atau tidak? Untuk setiap pilihan, besar atau kecil, tidak ada rumus mudah untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang terbaik yang dapat dilakukan adalah untuk mendekatinya dari berbagai perspektif, sehingga mungkin dapat kemudian memilih tindakan yang tampaknya masuk akal dan seimbang pada waktu itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan, masalah, dan keinginan yang ada pada diri kita, dan tentu kita ingin menjawab semua pertanyaan, masalah, dan keinginan dengan benar. Di dalam pengambilan keputusan ada beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 mendatangkan salah satu narasumber, yaitu seorang sekretaris dari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manila Haiza bersama teman-teman saya Muhammad Alvinsi, Sabrina Aisyah Putri, dan ini yang ingin diwawancara. Boleh perkenalkan dulu sebelumnya namanya siapa? Nama saya Desi Raski Amalia. Saya di sini sebagai sekretaris komisaris sejak tahun 2019 sampai sekarang. Semoga terus ya. Amin. Oke, jadi mulai aja wawancaranya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang kakak ketahui sebagai seorang sekretaris perusahaan ini tentang pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan untuk apa nih? Kalau yang untuk biasa saya kan pengambilan keputusan terkait after rapat, itu ada keputusan rapat kan ya. Itu biasanya kita diambil dari beberapa partisipasi atau orang yang ikut rapat. Nah, terus nanti awal mulai itu komisaris utamanya dulu menyampaikan keputusan rapat hari ini telah disimpulkan ini, misalkan ada 4 poin. Nah, terus jika memang partisipasinya ini setuju, baru deh keputusan itu disimpan oleh kita gitu, dicatat dan dituang dalam notulis. Notulen. Oke, pertanyaan nomor 2, di saat kakak bersama pimpinan kakak yang sedang menghadiri suatu meeting dengan klien, apa yang kakak lakukan sebagai seorang sekretaris saat itu? Apakah seorang sekretaris secara umum orang-orang yang mengira hanya bertugas mencatat kesimpulan dari meeting tersebut dan tidak memberikan jawaban atau pendapat kakak di mata seorang sekretaris? Ketika rapat itu biasanya tergantung dari atasan kita masing-masing. Jika memang atasan kita masing-masing untuk meminta kita memberikan saran atau memberikan pendapat terkait rapat tersebut, sekretaris berhak untuk berbicara. Akan tetapi jika memang tidak ada arahan dari komisarisnya tersendiri, itu tidak perlu. Sekretaris hanya mencatat saja poin yang dimaksud oleh komisarisnya. Lanjut pertanyaan ketiga ya. Kita tahu nih seorang sekretaris merupakan jabatan yang tidak mudah dalam pelaksanaannya, tetapi menurut kakak penting nggak sih posisi kakak dalam konteks pengambilan suatu keputusan? Kita lihat dulu konteksnya. Kalau untuk dari segi kalau untuk keputusan dalam rapat, dalam arti sini untuk tanggal rapatnya itu harus ada keputusan dari komisarisnya. Jika memang komisaris setuju, maka dilanjutkan. Tapi jika tidak dilanjutkan. Sebenarnya sekretaris itu tidak berhak untuk mengambil keputusan ketika tidak ada pimpinan. Nah, dari beberapa materi yang udah kita pelajari nih Kak di dunia perkuliahan tentang ilmu manajemen, pengambilan keputusan kan harus memperhatikan 2 faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal nih Kak. Tetapi apa hanya itu yang harus dijadikan tonggak dalam mengambil suatu keputusan, dan atau ada nggak sih faktor lain yang hanya yang secara tidak langsung itu dapat membuktikan kesuksesan hasil keputusan? Kalau hasil keputusan pasti kita lihat dari faktor eksternal dan internal. Jadi tidak mungkin di luar dari itu mungkin. Pasti akan ada faktor untuk eksternal dan internal. Di sini internalnya untuk perusahaan, eksternalnya ini untuk luar dari perusahaan. Misalkan seeding atau klien dari perusahaan ini sendiri gitu. Jadi memang harus ada keputusan itu dibuat baik untuk pihak eksternal maupun pihak internal gitu. Oh, seperti itu kan.
Perkenalkan, nama saya Dikawari Menurut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Sandara. Di sini kami mau nanya, poin 5, saya mau bertanya, adakah keunikan atau perbedaan dari tempat kakak bekerja saat proses pengambilan keputusan, atau memang memiliki kesamaan dengan perusahaan lain saat mengambil keputusan? Kalau untuk itu saya kan kalau gitu kita harus ke perusahaan lain ya. Kalau saya kan belum lihat ya perusahaan itu gimana, saya kan kerja di sini aja. Ya, jadi menurut saya mungkin sama ya, kayaknya secara umum memang pengambilan keputusan itu dari beberapa pihak mengasih pendapat, lalu diambil keputusannya setuju atau enggak dari pihak partisipasi yang lainnya gitu. Nah dari itu entah dirangkum itu jadi sebuah keputusan. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, jika tidak ada pimpinan, apakah sekretaris bisa mengambil keputusan secara sepihak? Oh nggak bisa, tadi kan sudah ada di pertanyaan sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk sekretaris nggak bisa untuk ambil keputusan secara sepihak karena sekretaris ini kan kerjanya membantu pekerjaan dari atasannya ya, seperti kalau saya kan komisaris, nah jadi saya harus bertanya terlebih dahulu ke komisaris saya. Nah sini kan saya menangani ada 5 komisaris ya. Jadi kalau untuk mengambil keputusan saya harus tanya 5-5-nya nih, baru saya bisa menjawab. Nah mungkin itu aja sih Kak yang pengen kita tahu dari seorang sekretaris terkait materi tentang seorang sekretaris, bagaimana cara mengambil keputusan. Terus kita juga beberapa dari kita tahu jabatan sekretaris ini memang penting dalam sebuah perusahaan ya kan. Dan seorang sekretaris ini tidak mungkin bisa mengambil keputusan tanpa adanya suatu pimpinan. Betul. Mungkin itu aja. Terima kasih ya Kak. Iya sama-sama ya. Iya sama-sama Kak. Selesai ya. Iya. Dari materi dan hasil wawancara tentang seseorang dalam pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa seorang sekretaris tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pimpinan. Tidak hanya sekretaris saja yang harus mempertimbangkan dalam pengambilan suatu keputusan, kita juga harus mempertimbangkan secara matang dalam mengambil suatu keputusan.